Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah, rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua, Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 330, 21 Rajab, 1445 Hijriah, 2 Februari 2024 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema wajib membebaskan Al-Aqsa dari cengkraman Zionis. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rajab adalah Isra Mi'raj. Momentum itu memiliki banyak arti dan hikmah bagi kaum muslim. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa kurang dari semalam. Allah Subhanahu wa taala juga mempertemukan Rasulullah SAW dengan para nabi dan rasul lainnya. Beliau bahkan menjadi imam bagi mereka dalam salat berjamaah. Selanjutnya, beliau diangkat ke langit hingga ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Iman tanpa ragu. Perjalanan Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan dengan ruh dan jasad beliau secara utuh, bukan semata ruh beliau atau hanya penglihatan beliau dalam mimpi, seperti dugaan sebagian orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Quran Surah Al-Isra ayat pertama. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menggunakan frasa bi'abdihi, maknanya adalah ruh dan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, sungguh Isra Mi'raj terjadi dalam semalam. Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa ini dalam keadaan terjaga dengan jasad dan ruh beliau. Peristiwa ini terjadi setelah beliau diutus menjadi Rasul. Inilah pendapat mayoritas ulama ahli hadis, ahli fiqih, dan ahli kalam. Pendapat ini didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Ibnu Hajar Fathul Bari Juz ke-7 halaman 197 Maktabah Syamilah. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk memberikan mukjizat dalam bentuk apapun kepada para nabi dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa menjadikan tongkat Nabi Musa alaihi salam mampu membelah lautan. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menjadikan dingin kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan itu beliau selamat, tidak hangus terbakar. Allah Subhanahu wa taala pun berkuasa untuk memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa hingga mengangkat beliau ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu kurang dari semalam. Karena itu setiap muslim wajib mengimani peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Kemuliaan Masjidil Aqsa. Bagi kaum muslim, Masjidil Aqsa memiliki banyak arti. Pertama, Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat pertama kaum muslim dalam menunaikan salat selama 16 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah kiblat mereka ke arah Makkah. Lihat Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Kedua, Masjidil Aqsa dan Syam, Palestina adalah wilayah yang Allah Subhanahu wa taala berkahi sebagaimana firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepada dia sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh dia maha mendengar lagi maha tahu. Quran Surah Al-Isra ayat pertama. Syekh Wahba Az-Zuhaili dalam tafsir Munir menyebutkan Syam atau Palestina adalah tanah suci yang telah Allah berkahi dengan banyaknya nabi yang diutus ke sana. Syariah yang mereka bawa telah menyebar ke seluruh dunia. Tanah ini dikaruniai kesuburan, pepohonan dan sungai-sungai yang melimpah. Dengan itu, kebaikan dunia dan akhirat seolah-olah ada di dalamnya. Az-Zuhaili, Tafsir Munir, juz ke-17, halaman 88. Rasulullah SAW juga mendorong kaum muslim untuk beribadah di Masjidil Aqsa karena besarnya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. La tushaddur rihalu illa ila 3 masajid, Masjidil Haram wa Masjid hadza wal Masjidil Aqsa. Janganlah mengencangkan pelana untuk melakukan suatu perjalanan kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram di Makkah, Masjidku, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemuliaan dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan tersebut berlaku hingga hari kiamat. Sayang, hari ini Masjidil Aqsa berada dalam penjajahan kaum Zionis Yahudi. Mereka telah sering mengotori dan menistakan Masjidil Aqsa. Mereka pun telah puluhan tahun melakukan berbagai kekejaman dan kekejian terhadap kaum muslim di sekitar Masjidil Aqsa dan Palestina secara umum. Semua mereka lakukan dengan dukungan oleh pengkhianatan para pemimpin muslim, khususnya di Timur Tengah, dan dukungan negara-negara barat kafir. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Penistaan Al-Aqsa oleh Zionis Yahudi. Palestina dan kawasan Masjidil Aqsa telah dicengkram oleh Zionis Yahudi lebih dari 76 tahun. Entitas Yahudi telah mengusir lebih dari 1,8 juta jiwa warga Palestina. Sejak pecah perang pada tanggal 7 Oktober tahun lalu, militer Zionis telah membunuh lebih dari 25.000 warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak. Dilaporkan sejak Desember tahun lalu, setiap hari 160 anak Palestina tewas akibat serangan kejam entitas Yahudi. Masjidil Aqsa juga dinista dan dirusak entitas Yahudi. Mereka membuat terowongan di bawah pondasi Masjidil Aqsa dengan dalih mencari sisa-sisa kuil Sulaiman. Terowongan ini tentu membahayakan struktur bangunan di atasnya. Berkali-kali pula militer Zionis menyerang ke dalam Al-Aqsa untuk menangkap dan membunuhi jamaah yang berada di dalamnya. Agresi itu juga sering dilakukan pada bulan suci Ramadan saat umat muslim sedang menunaikan ibadah di dalamnya. Perampasan dan penistaan terhadap Palestina dan Masjidil Aqsa adalah hasil kejahatan negara-negara kafir barat, terutama Inggris, Amerika Serikat, dan Lembaga Bangsa-Bangsa atau LBB. Pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Lord James Balfour, mengeluarkan deklarasi Balfour. Isinya adalah dukungan kepada Zionis Yahudi untuk menguasai tanah Palestina. Deklarasi Balfour didukung oleh sekutu dan disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa atau organisasi sebelum PBB pada Juli 1922. Namun demikian, perampasan dan penistaan terhadap Masjidil Aqsa tidak akan terjadi jika para pemimpin dunia Islam tidak berkhianat dengan mendiamkan penjajahan ini. Setiap kali terjadi agresi militer Yahudi terhadap warga Palestina dan Al-Aqsa, mereka hanya mengecam. Bahkan sudah ada 6 negeri muslim yang terang-terangan menjalin hubungan akrab dengan negara Zionis Yahudi. Turki, Yordania, Bahrain, Mesir, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha
La yahdil qawmaz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil kaum Yahudi dan Nasrani menjadi wali. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Siapa saja di antara kalian yang mengambil mereka menjadi wali, sungguh dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Al-Maidah ayat 51. Pendengar Buletin Dakwah Kafah, rahimakumullah, wajib membebaskan Al-Aqsa. Membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa adalah fardu atas kaum muslim. Akan tetapi, kaum muslim haram meminta bantuan kepada negara-negara barat dan lembaga-lembaga internasional untuk menunaikan kewajiban tersebut. Negara-negara barat adalah bidan yang membantu kelahiran negara Zionis di tanah Palestina. Di sisi lain, mustahil PBB atau Mahkamah Internasional, International Court of Justice, dapat menyeret entitas Yahudi ke pengadilan. Mustahil kedua lembaga ini menghukum dan meminta Zionis Yahudi angkat kaki dari tanah Palestina. Mereka hanya memainkan drama, tujuannya sekedar untuk menyenangkan pihak-pihak yang mengecam aksi terorisme kaum Zionis Yahudi agar mereka tidak dipandang berdiam diri atau mendukung Zionis Yahudi. Padahal tangan mereka berlumur darah rakyat Palestina. Satu-satunya jalan yang sesuai syariah untuk membebaskan dan melindungi Masjidil Aqsa adalah dengan jihad fisabilillah, yakni dengan memerangi entitas Yahudi sehingga tidak ada satu jengkal pun tanah Palestina yang mereka injak lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum." Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Al-Baqarah ayat 191. Oleh sebab itu, semestinya para pemimpin dunia Islam meninggalkan retorika kosong dan berhenti meminta bantuan kepada lembaga internasional manapun. Kaum muslim dimanapun, khususnya para perwira dan prajurit muslim, harus bergerak menyambut panggilan jihad dari manapun, termasuk dari bumi Palestina. Tidak sepantasnya mereka berdiam diri dan berpangku tangan. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul jika dia menyeru kalian pada suatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Al-Anfal ayat 24. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah materi Buletin Dakwah Kafah edisi 330 21 Rajab 1445 Hijriah 2 Februari 2024 Masehi dengan judul Wajib Membebaskan Al-Aqsa dari Cengkraman Zionis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.